Masa liburan memang biasanya aku jadi jarang nonton film. Pengennya tuh main video game aja terus-terusan. Alhasil, seringkali aku balik ke realita dengan PR seabrek-abrek. Kayak sekarang ini, begitu banyak film yang dianggurin. Sebagian belum kutulis, sebagian lagi belum kelar ditonton. Jadilah sepanjang bulan Mei ini, aku kayak anak sekolah yang ngebut belajar sampai larut malam. Bedanya aku nonton sampai larut malam. Nah, 8 film kali inilah yang akhirnya terpilih untuk dikompilasi jadi mini review volume ke-9. Pertama, Air. Sebagai anak 90-an, aku cukup tahu ada yang namanya sepatu keren bernama Air Jordan. Tapi baru lewat film inilah, di umur seginilah, aku paham kekerenan Air Jordan itu seperti apa. Karena memang karya Ben Affleck ini dirancang bukan untuk membahas gimana Michael Jordan menciptakan kerjaan endorse, tapi lebih kepada cerita tentang perusahaan Nike yang mengambil resiko besar demi mendapatkan Jordan. Gambling dengan stake yang begitu besar. Sony-nya si Matt Damon, tokoh utama cerita, bahkan mempertaruhkan rumahnya, keluarganya. Nah, stake itulah yang jadi kunci pada film ini, pertaruhannya, gambling mereka. Kita melihat para karakter terus mengorbankan something yang semakin membesar karena mereka percaya pada si Michael Jordan ini. Nah, film yang arahannya nggak cakap pasti akan ngantuk kemana-mana ketika membahas masalah sepatunya, masalah Michael Jordannya, masalah karakternya, ya kan? Tapi Air tetap pada jalur. Film ini sendirinya mengambil resiko dengan tidak nge-cast Michael Jordan. Dalam film, karakter si pebasket ini cuma disorot dari belakang gitu, tanpa dialog berarti, dan dia nggak pernah ngeliat kamera langsung, fokus secara kamera dia nggak pernah. Kenapa begitu? Ya, supaya ceritanya tetap pada perjuangan si Sony, pada gambling yang dilakukan demi perusahaan. Kekuatan Air berikutnya ada pada acting. Monolog si Sony yang membujuk Jordan jelas jadi highlight. Viola Davis juga jadi presence yang dominan meski screen time-nya nggak banyak di sini. Lalu aku juga terhibur sama Chris Tucker. Orang ini kocak tapi sayang banget jarang main film. Air dengan mudah jadi cerita penuh drama yang menghibur dan satisfying. Meskipun dari segi penulisan, aku pengennya film ini lebih banyak menggali si Sunny sebagai person tadi, ya kan? Karena plot karakternya tuh kurang dikembangkan di sini. Aku lebih suka kalau plot karakternya yang dia sering ditegur karena kurang olahraga itu dipertegas. Karena menurutku film ini kadang agak rancu bahwa sudut utamanya di situ adalah si Sunny atau perusahaan Nike secara keseluruhan. Makanya aku berikan nilai 6,5 dari 10 bintang emas untuk Air. 2. A Man Called Otto. A Man Called Otto karya Mark Foster ini semacam kebalikan dari Air. Karena film ini justru berangkat dari stake yang non-existent. Kenapa? Karena si Otto itu kan ceritanya dia mau bunuh diri. Dia ingin menyusul istrinya yang sudah duluan pulang. Dan sekarang dia merasa hidupnya sudah rampung, urusan dunia sudah rampung semua. Tapi kemudian tetangga barunya menggedor pintu. Si tetangga kerap meminta bantuan, menginterupsi Otto yang hendak bunuh diri dengan segala macam urusan-urusan sepele. Nah, perlahan, dramatic irony dan emotional feeling itu terbendung. Kita yang tadinya ngerasa cerita ini nggak punya stake, akan terattach kepada Otto, sehingga kini kita nggak pengen dia bunuh diri. Kita bisa melihat bahwa Otto yang kesepian itu ternyata sangat berarti bagi tetangga-tetangga dan juga seekor kucing yang gelandangan. Bahwa masih ada alasan untuknya hidup di dunia. Jernih emosional film ini terletak pada kita ingin melihat Otto bisa melihat bahwa dia itu tidak sendirian gitu. Dia nggak mestinya merasa kesepian. Banyak yang perlu bantuan dia. Nah, film juga nggak berhenti sampai di situ. Karena babak ketiga film ini bahkan bakal lebih terasa lagi. Peaceful tapi sedih. Berhasil dicapai oleh film membungkus film ini jadi perjalanan yang manis. Semuanya berkat Tom Hanks yang juara banget jadi Otto. Clearly, kisah adaptasi ini lebih tepat untuknya karena akhirnya kita yang muda-muda bisa melihat bukti betapa legendnya acting drama Tom Hanks. Setelah sekian banyak selama ini dia bikin main film yang mediocre. Sesekali film akan membawa kita ke masa muda Otto. Dan karena aktornya beda, kadang acting di bagian flashback ini kerasa jomplang gitu. Membuat kita pengen cepat-cepat balik lagi ke masa Otto yang sekarang. However, yang paling menarik dari film ini tentu saja adalah gambaran kehidupan bertetangga. Dan aku pikir film ini bakal punya dampak ekstra bagi penonton modern yang nggak pernah ngalamin lingkungan tempat tinggal seperti si Otto. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk A Man Called Otto. Lalu Creed 3.
Ketika Michael B. Jordan bilang dalam menggarap aksi film ini dia terinspirasi banyak anime, ternyata dia nggak bohong. Dia melakukan itu bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi karena dia tahu bahwa Creed 3 ini butuh pengadeganan yang khusus dalam mendeliver pukulan-pukulan emosional yang didera oleh para karakter. Mana lagi coba film tinju yang bikin adegan saat bertinju itu, dua karakternya tahu-tahu ada dalam ring yang kosong, yang cuma penuh oleh kabut-kabut psikologis. Dan suara yang terdengar saat itu cuma suara mereka bertinju, gitu-gitu loh. Sungguh adegan antara dua orang yang sangat personal dan ngasih banyak layer, ketimbang bikin mereka bertinju secara biasa. Creed 3 memang nggak main-main, soal film ini bilang mau memfokuskan kepada karakter Adonis. Masa lalunya memang benar-benar dikonfront lewat banyak hal, yang puncaknya ya menjelma sebagai sahabat yang dulu pernah ia tinggalkan. Dengan kata lain, dalam Creed 3 terasa ada banyak pertarungan, saking berlapisnya cerita. Yang jadi permasalahan banyak orang dari film ini, termasuk bagiku, adalah bahwa film ini sama sekali tidak menampilkan Rocky Balboa. Padahal cerita Adonis berkaitan erat dengan Rocky. Ya kan, perjuangan Damian, sahabatnya itu, basically sama dengan perjuangan Rocky. Bedanya Damian ini dipenuhi rasa cemburu. Bisa dibilang Damian adalah versi dark dari Rocky. Aku mengerti kenapa film memutuskan untuk nggak menampilkan karakter Rocky dalam kisah yang pure tentang background Adonis. Alasannya sebenarnya sama dengan ketika Air tadi memutuskan untuk nggak full nampilin Michael Jordan, supaya fokusnya tetap pada Adonis. Tapi ya ayo dong, bahkan Air saja bisa nemuin cara cantik dalam tidak menampilkan Michael Jordan, ya kan? Rocky mestinya bisa tetap tampil dalam kapasitas dan treatment yang sama. Mengkat dirinya secara keseluruhan justru bikin aneh cerita, karena hampir tidak terasa seperti kelanjutan normal dari franchise ini. Maka aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk Creed 3. Dear David. Dulu pernah ada serial TV Amerika berjudul Aliens in America, yang salah satu episodenya membahas karakter yang ketahuan suka menggambar tokoh-tokoh dalam novel tugas sekolah secara vulgar. Sekolah jadi gempar, sampai buku-buku bacaan siswa tuh diperiksa semua. Nah, si karakter ini merasa bersalah. Dia ngerasa ada yang gak beres dengan dirinya yang selalu mikir jorok. Sehingga nanti akhirnya ayahnya memberi penjelasan bahwa semua itu normal dan itu bukan salahnya. Penyelesaian dan pembahasan serial konyol 22 menit itu bahkan terasa lebih grounded dan manusiawi ketimbang Dear David karya Lucky Kuswandi. Kenapa? Karena Laras yang ketahuan mengarang cerita vulgar tentang teman sekelasnya dalam Dear David tidak pernah dibikin berkonfrontasi dengan gairahnya tersebut. Laras tahu-tahu di akhir film langsung mantap menyebut itu bukan salah dia, karena sebagai remaja dia punya gejolak, ya kan? Bagian tengah film tidak habiskan dengan ngalor ngidul kemana-mana gitu, membahas hal-hal yang gak pernah benar-benar paralel dengan tema tersebut. Tidak ada interaksi yang mengajarkan Laras atas masalahnya. Saking kemana-mananya, banyak penonton yang ngerasa tersinggung dan menganggap film ini tidak peka. Karena film ini malah membuat karakter korban jadi bucin pengen pacaran, ya kan? Padahal jika dilihat konklusi di akhir, film ini sebenarnya menunjuk antagonis kepada pihak sekolah. Pihak yang tidak pernah mengayomi korban, tidak pernah melindungi murid, tidak pernah benar-benar serius, menganggap serius apa yang terjadi pada muridnya. Pihak yang hanya peduli pada citra mereka sendiri. Nah, tapi itu pun tidak pernah dibangun dengan mulus. Cerita tidak langsung fokus kepada masalah itu. Mungkin sepertinya film ini ingin mengincar slice of life, ya kan? Ingin menceritakan keseharian anak-anak sekolah saja. Bagaimana mereka bertindak saat ada kasus Laras dan segala macam. Antagonis sekolah mungkin bisa mencuat dari sini. Tapi aku pikir, untuk mencapai ke level itu harusnya film ini tone-nya diperingan sedikit, jangan terlalu serius. Dear David ini terlalu serius gitu. Sehingga sikap-sikap khas remaja karakternya tadi jadi tampak sebagai kekurang pekaan film, bukan sebagai karakter yang natural gitu. Maka aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Dear David. Guy Ritchie's The Covenant. Utang budi dibawa mati. Drama perang yang diangkat Guy Ritchie dari kisah-kisah tentara selama perang Afghanistan ini mencoba menggali gimana persahabatan yang begitu kuat bisa tumbuh antara tentara dengan seorang penerjemah lokal. Jack Gyllenhaal di sini jadi sersan John Kelly yang nyawanya diselamatkan oleh Ahmed yang diperankan oleh Dar Salim, penerjemah yang tadinya kurang ia percaya. Jack dan Salim punya chemistry yang kuat, interaksi karakter mereka selalu menarik untuk disimak. Masalah pada film yang banyak shot survival tembak-tembakan yang keren dan efek psikologis yang kuat ini buatku adalah porsi John berhutang actually lebih exciting ketimbang porsi dia mencoba membayar kebaikan Ahmed, yang mana harusnya ini yang jadikan sorotan utama. Soalnya dia membayar hutang budinya bagaimana begitu, ya kan? Jadi sebenarnya film ini tuh kayak ada dua cerita loh. Pertama,
saat pasukan John dibantai oleh pasukan Taliban, sehingga tinggal John dan Ahmed yang berusaha survive. Sampai akhirnya si John ketembak dan Ahmed tuh menggotongnya, berjalan berhari-hari ke markas tentara terdekat tanpa ketahuan Taliban. Dia berusaha tanpa ketahuan Taliban. Nah, bagian kedua adalah tentang John yang kini sudah sehat walafiat di rumahnya di Amerika, berusaha mencari keberadaan Ahmed yang jadi buron oleh Taliban semenjak dia ketahuan menyelamatkan John. Nah, bagian kedua ini tuh tidak bisa sewah bagian pertama, meskipun nanti si John memang kembali ke Afghanistan dan mereka jadi buron berdua. Karena pada bagian pertama, aksi dan interaksi itu sangat elaborate, intensnya terasa. Sedangkan pada bagian kedua yang memang lebih emosional, lebih psikologikal, film ini nggak pernah yakin untuk fokus ke bagian itu gitu. Sehingga ya jadi terasa setengah-setengah antara action dan bagian yang emosional. Bahasan film ini memang relevan dan penting, dan menurutku hanya konsep penceritaannya saja yang harusnya bisa dimainkan dengan lebih banyak lagi. Karena untuk kasus film ini menceritakan dengan linear ternyata hasilnya kurang maksimal. Mungkin bisa dibolak-balik atau gimana gitu. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Guy Ritchie's The Covenant. Knock at the Cabin. Nah, ketika kita mendengar kata plot twist, biasanya terbayang itu adalah selalu M. Night Shyamalan, masternya plot twist. Kita selalu expect bahwa film-filmnya si Shyamalan bakal punya some kind of surprise di akhir. Dan inilah kejutan yang ditawarkan Shyamalan pada Knock at the Cabin, yaitu tidak ada twist. Film ini serius berbincang tentang cinta dan pengorbanan lewat keadaan yang diset untuk terus-menerus membuat kita menebak-nebak. Udah gitu aja, nggak ada twist, nggak ada kejutan yang membolak-balikkan cerita. Ceritanya pure pada tentang 4 orang tak dikenal menyatroni kabin di tengah hutan tempat seorang anak kecil dan 2 ayahnya berlibur. 4 orang yang dipimpin oleh Batista itu berusaha tampak ramah, tapi mereka punya maksud kedatangan yang mengerikan. Mereka menyandra keluarga tersebut. Mereka bilang dunia sedang kiamat, dan satu-satunya cara menyetop kiamat itu adalah salah seorang dari satu keluarga itu harus mengorbankan diri. Nah, bayangkan harus memilih antara kita sekeluarga bahagia tapi semua orang sengsara, atau kita korbankan keluarga kita supaya semua orang bisa bahagia. Nah, film akan memenuhi pikiran kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti demikian. Kesanku nonton film ini itu persis kayak waktu dibentak-bentak, ditanya-tanya oleh senior pas ospek kuliah dulu. Stakenya tinggi, kita tahu pertaruhannya apa, kita tahu kemana arah semuanya, tapi kita tetap terdiam dalam keraguan. Itulah power yang dimiliki oleh cerita film ini, oleh penceritaan film ini. Batista sekali lagi menunjukin bahwa dia itu bukan sekedar mantan pegulat yang cari nafkah di tempat lain. Karena highlight dari film ini salah satunya adalah aktingnya dia. Di sini dia bakal bawain monolog-monolog, serta juga ada aksi-aksi, juga permainan emosi yang harus ia tahan. Overall secara acting dan isi film ini keren. Namun menurutku cerita seperti ini tuh kurang mampu bertahan lama sebagai film panjang yang contain. Karena hal bisa terasa sangat repetitif dengan cepat. Poin-poin yang ditekankan dapat menjadi cringe setelah semua yang disangka oleh penonton ternyata tidak terbukti. Apalagi karena memang film ini kurang menggali dari protagonis ataupun karakter-karakternya. Karena mereka semua ini kan sebenarnya hanya konsep, sebagai contoh kasus saja. Mereka tuh berbincang lewat sudut pandang konsep-konsep gitu. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Knock at the Cabin. Renfield. Relasi antara bos dan karyawan memang bisa jadi sangat toksik. Bos akan terus menjanjikan naik pangkat ataupun bonus-bonus lain, tapi nggak pernah deliver. Sedangkan karyawan yang sudah jadi sangat bergantung, mau nuntut dia juga susah. Ya kan? Nanti dia malah di-gaslight. Nah, Chris McKay menyimbolkan relasi toksik demikian itu ke dalam hubungan antara familiar dengan masternya, dengan Dracula. Ini jadi kocak, karena memang di cerita vampir-vampiran, jokes itu selalu biasanya tentang familiar, tentang abdi yang selalu dijanjikan untuk dibikin jadi vampir, tapi ya mana ada bos yang mau karyawannya jadi bos juga, ya kan? Nah, duet dua Nicolas jadi kunci film ini. Pertama, Nicolas Cage sekali lagi nunjukin betapa dia itu begitu komit dalam peran apapun. Di sini dia ngasih performance yang sungguh menghibur sebagai Dracula. Dia seram dan jahat, tapi dia juga paham assignment-nya dia gitu, bahwa si Dracula ini adalah bos dari karyawan yang berusaha menuntut hak. Ini yang dimainkan dengan sangat over the top dan komikal, tapi work perfectly, lucu di sini oleh Nicolas Cage. Terus satu lagi ada Nicholas Hoult. Dia berhasil tampak simpatik sebagai familiar. Dia ini terasa familiar, akrab gitu, alias gampang relate. Nah, kecerdasan naskah
ngasih perlambangan, ngarang pengadeganan, membuat film ini jadi kocak menghibur. Bahkan ketika adegan aksi yang penuh gore over the top datang, semuanya tetap seru. Nah sayangnya film ini kebanyakan main-main gitu loh. Persoalan polisi dan kelompok mafia pada akhirnya terasa jadi pengganggu dalam cerita Dracula dan familiarnya ini, membuat sudut pandang jadi kemana-mana tanpa ada ujung yang benar-benar ngefek ke cerita yang utama. Karakter polisi si Awkwafina buatku malah jatuhnya annoying, karena film tuh kayak trying too hard gitu loh, membuat si polisi dan si Renfield jadi pasangan yang kocak dan sweet. Nggak worth. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Renfield. Terakhir, Sisu. Nah, ini dibandingkan dengan John Wick nih sering filmnya. Karena salah satu aspek menarik dari John Wick yang original adalah ketika dia dianggap Baba Yaga. Ya kan? Ketika semua orang dunia hitam gemetar membicarakan nama dan reputasinya. Nah, Sisu karya Jalmari Helander membawa aspek ini ke next level. Sisu bisa dibilang adalah istilah Finlandia untuk momok semacam Baba Yaga. Sisu berarti keberanian, determinasi, tak kenal menyerah, yang tak bisa mati. Nah, karakter utama kita, seorang bapak-bapak, mantan tentara yang kini hidup sebagai penambang emas, adalah si Sisu, si Baba Yaga di sini. Ketika satu-satunya sumber nafkah itu direbut oleh Nazi yang bertemunya di jalan pulang, bisa dipastikan balas dendam gila akan terjadi. Ya kan? Bahkan tentara Nazi gemetar ketika tahu siapa sebenarnya bapak-bapak yang gak pernah bicara itu, bapak-bapak yang terus mengejar mereka itu. Jalmari Helander memang juga sekalian membawa balas dendam gila ke next level. Luar biasa memuaskan melihat aksi-aksi gore brutal yang disajikan oleh film ini, karena inilah seperti yang diincar, supaya penonton melihat Nazi kucar-kacir secara mengenaskan. Nah, aksi-aksi tak masuk akal menghiasi adegan-adegan Sisu dengan tempo yang dijaga cepat dan memang menghibur. Tapi ketika hal-hal tak masuk akal diletakkan kepada cara-cara si bapak bisa hidup terus, nah ini film ini tak lagi menyenangkan. Aku jadi kehilangan dramatic point ke si bapak gitu. Malah jadi itu kayak lebay karena merampas kita dari stek cerita. Jadi konsep Sisu yang tak bisa mati membuat film ini jadi bebas ngadain banyak cara supaya si bapak bisa tetap hidup, walaupun misalnya dia sudah digantung atau terluka-luka gitu kan. Akhirnya ini membuat film jadi mati konyol buatku. Ton dramatis yang dibangun film jadi seperti terlupakan, karena aku perlahan malah jadi lebih tertarik sama karakter pemimpin Nazi yang motivasi dan tantangan steknya benar-benar ada gitu, yang karakternya tuh tak pernah dilindungi oleh plot nonsense yang bikin karakternya nggak lagi manusiawi kayak Sisu Susi, lupa Sisu. Nah, makanya aku jadi berikan cuma 5 dari 10 bintang emas untuk Sisu. That's all we have for now. Kita sudah mulai masuk triwulan kedua 2023, tapi ternyata aku belum menemukan film yang pantas mendapat nilai di atas 8. Gimana dengan kalian? Apakah kalian punya rekomendasi film 2023 yang mungkin terlewat olehku dan kalian merasa film itu pantas mendapat 8? Silakan share di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi juga mydesit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydesit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.